Terima kasih telah klik video ini. Melanjutkan konten kemarin yaitu Light Novel Tenjura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, link gua taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, gua agak sedikit maksa sih, biar video ini bisa menjangkau para umat Tenjura di seluruh dunia nyata dan goib. Oke, siapkan wifi tetangga, cemilan, kopi, teh, pop es, dan batagor, dan lain-lain. Dan mari kita mulai videonya. Yari. Setelah melepaskan teknik terkuatnya yaitu Quasar Break, Dagruel yakin dia telah mengalahkan Veldora dan siap melihat hasilnya. Kerusakan yang disebabkan oleh pecahnya Quasar Break telah menghancurkan ruang dimensi yang terisolasi. Dan kini Dagruel menyerap kerusakan dan kembali ke dimensi aslinya. Hanya dengan melihat ini, Luminas dan yang lain tahu seberapa berbahayanya teknik tersebut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan serangan seperti itu. Bahkan Veldora juga pasti telah binasa di dalamnya. Dan lagi-lagi sebuah anomali membuat Dagruel kaget untuk kedua kalinya. Karena tiba-tiba muncul suara ceria bergema di medan perang ini. Wah. Seranganmu itu hampir saja menewaskanku, Dagruel. Dan itu adalah suara Veldoya. Dengan mata tidak percaya, Dagruel bertanya, Kenapa kau masih hidup? Apa yang telah kau lakukan? Trik apa yang kau gunakan? Dan Veldora menjawab, seranganmu bukanlah apa-apa bagiku. Inilah hasil dari sebuah kedewasaan. Teknik Quasar Break adalah kartu truf yang satu-satunya bisa digunakan Dagruel. Karena sebelumnya dia tidak pernah menggunakan ini melawan Veldanava. Alasannya simpel, karena dulu Dagruel tidak dapat mengendalikannya. Ini adalah teknik paling kuat yang pernah dia gunakan dengan tujuan untuk memusnahkan Veldora seutuhnya. Jadi wajar jika Dagruel kesal melihat Veldora yang selamat. Namun kalau dilihat dengan seksama, Veldora juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena sayapnya terlihat memar dan kabut hitam mengepul dari tubuhnya. Ini adalah gejala fatal bagi bentuk kehidupan spiritual yang sering terjadi pada seorang demon atau makhluk sejenis lainnya. Fakta di lapangan menunjukkan Veldora hampir mati. Dengan memanfaatkan sepenuhnya manipulasi probabilitas dari ultimate skill Chaos King Nyarlathotep, Veldora mampu mengurangi kemungkinan keberadaannya hingga batas maksimal. Sehingga Veldora bisa lepas dari energi penghancur Dagruel. Hal yang dapat membuktikan kalau Veldora tidak baik-baik saja yaitu semua klonnya telah menghilang. Quasar Break adalah teknik yang sangat mengerikan hingga dapat memojokkan True Dragon seperti ini. Dengan demikian pertarungan semakin terlihat akhirnya. Kartu truf Dagruel telah gagal dan dia tampak kelelahan. Tapi di satu sisi Veldora juga terluka. Di situ, kedua gaya ini saling melotot. Mereka mencoba memikirkan langkah apa selanjutnya. Dengan liciknya, Veldora membiarkan magic tools miliknya bocor. Dan dia sengaja pura-pura tidak bisa mengobati dirinya. Veldora ingin memberikan kesan kepada Dagruel bahwa dirinya terluka parah. Padahal Veldora masih menyimpan 50% energinya. Itu pun gara-gara Sion dan Luminas. Makanya magic tools Veldora tinggal segitu doang, bre. Diperkirakan Dagruel memiliki EP lebih dari 110 juta. Sedangkan Veldora EP-nya kurang lebih 90 juta. Alasan Veldora bisa bertahan hingga saat ini adalah berkat ultimate skillnya. Sehingga dia tanpa menjadi petarung yang lebih kuat daripada Dagruel. Dan terjawab sudah alasan Veldora mempermainkan lawannya dan terlihat seolah-olah main aman saja, yaitu karena Veldora ingin Dagruel segera menggunakan kartu truf yang dia sembunyikan. Alhasil kini Dagruel menderita kelelahan 70% karena tekniknya sendiri. Veldora benar-benar menang dalam pertaruhannya. Situasi kali ini benar-benar menguntungkan Veldora dan bisa dibilang kemenangan tipis untuk Veldora. Meskipun begitu, dalam hatinya dia sedikit trauma dengan serangan Dagruel tadi. Lagi pula, kalau aku tewas, aku akan dihidupkan lagi. Betapapun beresikonya pertaruhan itu, aku tidak perlu takut, gumam Veldora. Veldora tahu bahwa Rimuru belum mati, makanya dia dengan santai melakukan pertaruhan tersebut.
Karena jika Rimuru benar-benar binasa, Veldora juga nggak bakal berani melakukan beginian bre. Veldora begitu enjoy tanpa takut apapun. Dia berpikir dirinya pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Dan secara tiba-tiba Veldora memasang senyum lebar di wajahnya yang begitu mencurigakan. Melihat hal ini, Dagruel bingung. Kali ini dia tidak begitu memahami perilaku Veldora. Menurutnya, Veldora yang dulu hanyalah naga payah, nakal, dan membosankan. Dulu, Veldora selalu menghindar ketika menghadapi masalah yang serius. Dan andaikan sekarang Veldora melarikan diri pun, Dagruel tidak memiliki niat untuk mengejarnya. Karena meskipun dulu Dagruel dan Veldora sering bertarung, Dagruel menganggap itu hanyalah mabar Mobile Legends. Dan Dagruel tidak pernah terbesit dendam dalam benaknya. Namun keadaan sudah berubah. Veldora yang sekarang tidak seperti yang dulu. Dia kini rela menanggung beban yang tidak menguntungkan untuknya. Hal ini membuat Dagruel bertanya-tanya dan ingin tahu motif sebenarnya Veldora. Kenapa kau mengambil resiko begitu besar seperti ini, Veldora? Kau mempertaruhkan nyawamu sendiri dan menghadapi kuasar Breku secara langsung. Kau yang dulu pasti akan memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ketika ditanya seperti itu, Veldora menganggukkan kepalanya dan dia menjawab, "Kau tahu Dagruel, melarikan diri tidak ada dalam kamusku. Dan alasanku menghadapi teknikmu itu adalah, aku hanya ingin menguji diriku. Selain itu, Luminas dan Sion pasti mati jika aku melarikan diri. Jadi, aku tidak akan melakukan hal tersebut." Mendengar hal itu, Dagruel kembali mempertanyakan tekad Veldora. Kenapa kau sampai segitunya mempertaruhkan nyawamu demi Luminas dan manusia yang lain? Lantas Veldora mengatakan, Rimuru bakal marah kalau aku melarikan diri. Kau tahu Dagruel, Rimuru sangat menakutkan jika dia sedang marah. Dari hal ini saja, Dagruel bisa menyimpulkan kalau Veldora tidak akan mundur. Maka dari itu, Dagruel akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Veldora. Tanpa berpikir dua kali, Dagruel langsung meningkatkan semangat juangnya. Sehingga tubuhnya yang awalnya tinggi 20 meter perlahan menjadi kecil dan semakin mengecil. Dan kini Dagruel kembali ke ukuran normalnya, yaitu setinggi 5 meter saja. Namun meskipun begitu, sekarang tubuhnya dipenuhi energi padat, terkompresi seperti petir. Kalau kalian bayangin seperti Goku Super Saiyan 2 Tubre. Dagruel menyebut transformasi ini Super Godification. Menurut Dagruel, dia sangat kesulitan mengendalikan transformasinya satu ini. Meski sudah kembali ke ukuran semula, Dagruel tetaplah seorang Asura. Kilatan energi di sekitar tubuhnya bahkan lebih berbahaya dibandingkan saat dia menjadi seorang raksasa. Di situ Dagruel berkata, "Kau pernah mengatakan padaku kalau ini adalah mengendalikan Yogi kan? Tapi menurutku, ini tidak lebih dari mengendalikan amarah untuk memberikan lebih banyak kekuatan." Mendengar itu, Veldora tampak bahagia. Veldora pun menjawab, "Yari-yari, Dagruel, kau telah belajar mengendalikan kekuatanmu atas saranku. Kau telah menjadi wibu, dan kau harus menjadi temanku." Setelah mengatakan itu, Veldora pun berubah menjadi wujud manusia yang tingginya setara dengan Dagruel, yaitu 2-5 meteran. Kini kedua pria itu saling menatap dan mulai bergerak. Dan pertarungan pun dimulai kembali. Tinju Dagruel menghantam perut Veldora. Di saat yang sama, siku Veldora mengenai wajah Dagruel. Pertarungan menjadi semakin intens. Keduanya tidak ada yang mau mengalah satu dengan yang lain. Tendangan demi tendangan, tinju demi tinju, dari langit ke tanah, begitu seterusnya, bahkan sampai di luar atmosfer. Pertarungan antara Veldora dan Dagruel telah menyebabkan kehancuran luar biasa di sekitar mereka. Bagi keduanya yang merupakan kumpulan energi, medan perang dimanapun mereka berada itu sama saja, tak ada bedanya. Mereka tidak membutuhkan pijakan untuk bertarung. Tinju mereka terus saling berbenturan. Dengan kekuatan sedemikian itu, Majin yang hebat sekalipun pasti lenyap hanya dengan satu pukulan mereka. Di dalam penghalang Luminas, Sion ataupun para Titan yang lain hanya bisa terdiam 1000 bahasa melihat pertarungan tersebut. Adalman dan Albert juga sepertinya kehilangan kata-kata. Meskipun ukuran mereka berdua tidak lagi besar, tapi dampak dari energi keduanya sangat mematikan dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Di satu sisi, Luminas merasa kesal dengan ketidakberdayaannya ini. Karena walaupun jika dia ikut join war, yang ada itu adalah tindakan bunuh diri yang sia-sia.
Tanpa sadar Luminas berkata, sungguh pertarungan yang di luar Layla. Di area pertempuran antara pertarungan Darkruel dan Veldora, banyak sekali kepulan petir di bumi. Hal itu menyebabkan segala sesuatu terkarbonisasi, sehingga berbagai lapisan penghalang pertahanan yang melindungi kota suci Luberios sudah tidak berguna. Tembok panjang yang melindungi kota selama bertahun-tahun juga kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah penghalang pertahanan yang telah diaktifkan oleh gabungan kekuatan semua orang dengan Xion sebagai intinya. Semua orang yang ada di sini mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan penghalang. Nasib Xion dan kawan-kawan, bahkan pusat kota Luberios akan segera berakhir setelah penghalang pertahanan itu runtuh. Ada alasan mengapa hal ini belum terjadi, karena Veldora menjaga mereka dengan caranya sendiri. Menyadari hal ini, Luminas memuji Veldora, diikuti Xion yang setuju dengan pendapat Luminas. Menurut Ultima, Veldora sengaja membimbing Darkruel untuk menghindari serangan langsung ke arah semua orang. Mendengar penjelasan Ultima, Gadra mengangguk setuju. Luminas tidak bisa menyangkal kehebatan Veldora meskipun dia tidak mau mengakuinya. Namun Luminas masih heran dan bertanya-tanya bagaimana Veldora bisa begitu santai dalam pertempuran sengit ini. Basara juga komen tuh, dia kaget dan tidak menduga Veldora ahli dalam pertarungan jarak dekat. Apalagi lawannya memiliki 3 pasang mata dan 6 lengan. Menurut Basara, mengimbangi adu pukul melawan Darkruel dalam mode Asura itu sama saja terlihat seperti sesuatu yang sangat mustahil. Mendengar hal ini, Luminas pun menjelaskan kepada Basara kalau Veldora melakukan pelatihan di dalam labirin dan inilah hasilnya. Xion juga menambahkan, Veldora sama adalah pemimpin penjaga labirin. Dia bekerja setiap hari untuk membuktikan otoritasnya sebagai pintu gerbang terakhir menuju labirin. Mendengar hal itu, sontak saja Basara bingung. Labirin, apa maksudmu? Dengan mendengus putus asa, Luminas menjelaskan kalau itu adalah tempat di mana semua orang bisa berlatih tanpa takut akan kematian, karena di sana bisa dibangkitkan secara langsung. Dan perlu kalian tahu, partner Veldora pada saat itu untuk mengasah kemampuan pukul-pukulnya ini adalah Zegion dan sesekali bersama Ultima. Kesibukan Veldora yang lain adalah dia membimbing semua warga labirin untuk menjadi lebih kuat lagi. Jadi bisa kalian bayangkan gimana perkembangan Zegion kalau adu panco melawan orang-orang kuat. Kami akan kembali.